Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Pernah nggak sih bertanya, gimana sih caranya agar kita bisa konsisten menabung? Agar uang tabungan yang telah kita punya dapat kita gunakan dengan baik dan tidak mudah habis. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 cara yang dapat kita tempuh agar tabungan kita terus bertambah dan menjadi semakin banyak. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Milikilah habit menabung. Ini penting. Salah satu penyebab kenapa sebagian orang sulit menabung adalah mereka tidak memiliki habit. Mereka tidak punya kebiasaan untuk menabung. Cara paling sederhana agar kita punya habit adalah mungkin kita ambil sebagian uang yang kita dapat secara rutin sengaja untuk kita tabung. Bisa langsung kita transfer ke rekening khusus hanya untuk tabungan. Tentunya rekening itu kita desain tanpa menggunakan ATM, tanpa menggunakan mobile banking. Benar-benar uang yang kita pakai di rekening itu hanya untuk tabungan. Kita dengan sadar dan dengan sengaja, berapapun uang yang kita dapatkan, kita ambil sebagian kemudian untuk kita sisihkan. Kita ambil sebagian untuk kemudian kita transfer ke rekening yang telah kita siapkan khusus untuk tempat menabung. Atau mungkin kalau teman-teman nggak punya rekening tabungan, maka boleh pakai apapun. Entah pakai amplop atau celengan atau tempat penyimpanan uang khusus yang komitmennya adalah untuk tempat menabung. Dengan membiasakan diri mengambil uang di awal ketika kita menerima uang untuk kemudian kita tabung, ini akan menciptakan satu habit yang sangat positif, membiasakan diri kita agar selalu punya tabungan. Dalam menabung, kita harus memiliki tujuan produktif. Agar uang kita tidak mudah habis, agar tabungan kita terus bertambah, tujuan produktif tersebut perlu kita bangun. Tujuan produktif adalah target yang hendak kita capai dengan uang tabungan yang telah berhasil kita kumpulkan. Dalam konsep ini, tujuan produktif kita maknai sebagai tujuan yang bernilai investasi, tujuan yang ingin diraih agar uang yang kita gunakan tersebut terus bertumbuh dan memberikan manfaat yang lebih baik. Misalnya, kita sengaja menabung dengan target 20 juta rupiah. Setelah uang tersebut kita kumpulkan, kita berkomitmen menggunakan uang tabungan tersebut untuk membeli 2 ekor sapi. Tujuannya kita berinvestasi pada sektor peternakan. Atau Anda boleh menetapkan tujuan produktif lainnya, misalkan untuk membeli reksadana, atau membeli saham, atau emas, atau berbagai instrumen investasi lainnya. Tujuan produktif dalam menabung ini sangatlah penting, karena tujuan inilah yang akan membuat uang tabungan kita terus bertumbuh dan semakin banyak. Sekedar untuk diketahui, dalam proses menabung kita punya 3 tujuan. Yang pertama konsumtif, yang kedua produktif, yang ketiga adalah untuk dana cadangan. Tujuan produktif telah dijelaskan bahwa tujuan kita menabung adalah untuk investasi, untuk menumbuhkan uang kita. Sementara tujuan konsumtif adalah kita sengaja menabung, menyimpan uang dengan tujuan untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Misalkan kita niat nabung dengan tujuan untuk ganti smartphone merek terbaru. Atau kita sengaja menabung dengan tujuan agar kita bisa beli motor baru. Jika tujuan kita adalah tujuan konsumtif, mungkin kita punya banyak uang, mungkin kita punya banyak tabungan. Pada saatnya nanti ketika kita ingin mengubah tabungan tersebut dalam kegiatan konsumsi, maka seketika uang tabungan kita habis. Untuk tujuan dana cadangan, kita sengaja menabung untuk keperluan-keperluan yang sangat tidak dapat kita kendalikan.
Uang tersebut sengaja kita pakai andai kata terjadi sesuatu yang di luar kendali dan keinginan kita. Cara berikutnya agar uang tabungan kita menjadi lebih banyak adalah terapkan aturan 20-80. Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tujuan produktif dalam menabung itu penting. Maka cara meraih tujuan tersebut kita gunakan aturan 20-80. 20% dari dana tabungan kita biarkan dalam bentuk sebagai tabungan yang sifatnya liquid. Yang 80% kita ubah dalam bentuk investasi. Contohnya, kita sudah bisa nabung 10 juta. Maka yang 20% atau nilainya 2 juta tetap kita wujudkan dalam bentuk tabungan. Untuk yang 8 juta kita ubah dalam bentuk investasi. Misalkan untuk membeli saham. Cara berikutnya, tetapkanlah plafon terendah uang tabungan kita. Konsep ini kita dapat juga menyebutnya sebagai batas bawah. Contohnya begini, Anda menetapkan 10 juta sebagai batas bawah tabungan Anda. Artinya, apapun kondisinya, harus ada uang minimal 10 juta di rekening tabungan kita sebagai jumlah minimal tabungan kita. Misalkan, Anda telah punya uang tabungan sebanyak 30 juta. Maka dari uang sebanyak 30 juta itu, hanya 20 juta yang boleh kita gunakan dan kita ubah menjadi bentuk lain. Tentunya menjadi bentuk produktif. Yang 10 juta tetap kita biarkan sebagai minimal uang tabungan yang kita miliki. Batas bawah ini akan sangat membantu agar kita punya komitmen keuangan yang sangat tinggi, khususnya pada tabungan yang kita kelola. Itulah beberapa cara agar uang tabungan kita terus bertumbuh dan semakin banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.